Sirah Nabawiyah, karya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarakfuri, yang judul aslinya adalah Ar-Rohiqul Mahtum. Ini adalah pertemuan ketujuh, kita langsung masuk ke halaman 177. Permulaan hijrah. Setelah terjadinya peristiwa Bayat Aqobah kedua, dan Islam berhasil memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan, dan ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai, maka Rasulullah dan orang-orang Muslim diperkenankan untuk hijrah ke negara tersebut. Hijrah ini bukan sekedar mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta benda dan menyelamatkan diri semata, setelah hak mereka banyak yang dirampas. Tetapi bisa saja mereka akan mengalami kebinasaan pada permulaan hijrah itu atau pada akhirnya. Hijrah ini juga menggambarkan sebuah perjalanan ke masa depan yang serba mengambang, tidak diketahui duka lara apa yang akan menyusul di kemudian hari. Sekalipun orang-orang Muslim menyadari semua ini, toh mereka tetap mulai berhijrah. Sementara orang-orang musyrik berusaha untuk menghalangi agar orang-orang Muslim supaya tidak bisa keluar dari Makkah. Sebab jika hal ini dibiarkan, mereka menyadari akibatnya di kemudian hari. Inilah beberapa gambaran hijrah mereka. 1. Yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah, yaitu setahun sebelum Bayat Aqobah Kubra, seperti yang dikatakan Ibnu Ishaq, yang kemudian disusul oleh istri dan anaknya. Tatkala dia sudah membulatkan tekad untuk hijrah ke Madinah, maka keluarga istrinya berkata kepadanya, ini adalah kepentingan dirimu sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan kami. Lalu apa pendapatmu tentang istrimu ini? Atas dasar apa kami biarkan kamu berjalan berdampingan dengannya di negeri ini? Lalu mereka membawa istrinya. Melihat kejadian ini, keluarga Abu Salamah tidak mau terima. Mereka tersinggung atas perlakuan terhadap salah seorang anggotanya. Mereka berkata, kami tidak membiarkan salah seorang anggota kami hidup bersama wanita yang mereka ambil secara paksa. Lalu mereka mengambil anak Abu Salamah setelah berebut dengan mereka. Akhirnya Abu Salamah hijrah sendirian ke Madinah. Sementara Ummu Salamah yang ditinggal suaminya dan kehilangan anaknya hanya bisa pergi ke tengah padang pasir, lalu menangis di sana sejadi-jadinya hingga sore hari. Begitulah yang selalu dia kerjakan setiap harinya hampir selama setahun. Melihat keadaan ini, salah seorang kerabatnya merasa kasihan kepadanya. Lalu orang itu berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak membebaskan wanita yang malang ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan anaknya. Maka mereka berkata kepada Ummu Salamah, jika engkau mau, susullah suamimu. Setelah dia meminta kembali anaknya, dia pun pergi menuju Madinah, menempuh perjalanan jauh sejauh 500 km, tanpa disertai siapapun. Baru setelah tiba di Tanim dia bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abu Talhah. Setelah mengetahui keadaannya, Utsman mengantar Ummu Salamah ke Madinah. Setelah Kubah tampak di depan mata, Utsman berkata, di desa itulah suamimu menetap. Maka masuklah ke sana, semoga Allah memberikan. Kemudian Utsman kembali lagi ke Makkah. 2. Tatkala Suhaib hendak hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy berkata kepadanya, dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan hina dan melarat. Setelah hidup dengan kami, harta bendamu melimpah ruah dan engkau mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan, kini engkau hendak pergi begitu saja memboyong hartamu. Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian, jika harta bendaku kuserahkan kepada kalian, apakah kalian akan membiarkan aku? Baiklah, kata mereka. Tatkala Rasulullah mendengarnya, maka beliau bersabda, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. 3. Umar bin Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabiah dan Hisham bin Al-Ashi sudah saling berjanji bertemu di suatu tempat esok paginya, setelah itu mereka hijrah berbarengan ke Madinah. Umar dan Iyas dapat tiba di tempat yang dijanjikan, namun Hisham ditahan orang-orang Quraisy. Umar dan Iyas meneruskan perjalanan ke Madinah dan singgah di Kuba. Abu Jahal dan saudaranya, Al-Harits menemui Iyas di Kuba, dan berkata kepadanya, sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya dan berteduh dari teriknya matahari, sebelum dia melihatmu. Tentu saja hatinya merasa iba karena mendengar penuturan itu. Umar berkata kepada Iyas, wahai Iyas, demi Allah, jika mereka hendak memperdayaimu agar engkau meninggalkan agamamu, maka hindarilah. Demi Allah, jika ibumu sudah tersiksa oleh kutu, tentu dia akan menyisir rambutnya, dan jika tidak tahan dibakar panasnya terik matahari di Makkah, tentu dia akan berteduh. Namun Iyas memutuskan untuk kembali ke Makkah bersama Abu Jahal dan Al-Harits, agar ibunya menghentikan nazarnya. Maka Umar berkata kepadanya, kalau memang itu pilihanmu, maka ambil ontaku ini dan pergunakan, karena ia adalah seekor onta yang pintar dan jinak. Naiklah ke atas punggungnya. Jika engkau meragukan niat kaummu, maka segeralah naik onta ini untuk mencari selamat. Jadilah Iyas pergi bersama keduanya menuju Makkah. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, Abu Jahal berkata, wahai keponakanku, demi Allah, sesungguhnya ontaku ini sudah kepayahan. Apakah engkau sudi memboncengku di atas punggung ontamu? Boleh,
Jawab Iyas. Maka ontanya diderumkan, lalu Abu Jahal naik ke atas punggungnya di belakang Iyas. Seketika itu Iyas didekap, lalu Abu Jahal dan Al-Harits mengikatnya. Mereka masuk ke Makkah pada siang hari. Lalu Abu Jahal dan Al-Harits berseru, "Wahai penduduk Makkah, berbuatlah terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian seperti yang kalian perbuat saat ini." Catatan kaki 128, Hisham dan Iyas tetap dalam tahanan orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan terikat. Suatu hari tatkala Rasulullah sudah hijrah, beliau bersabda, "Siapakah yang sanggup mempertemukan Iyas dan Hisham denganku?" Al-Walid bin Al-Walid menjawab, "Wahai Rasulullah, akulah yang akan membawa keduanya ke hadapan engkau." Maka Al-Walid pergi ke Makkah, dan secara sembunyi-sembunyi masuk ke sana. Secara kebetulan dia berpapasan dengan seorang wanita yang hendak mengantarkan makanan untuk Iyas dan Hisham. Maka dia membuntuti wanita tersebut, sehingga dia bisa mengetahui tempat di mana keduanya ditahan, tepatnya di suatu rumah tanpa atap. Setelah tahu tempatnya, dia memanjat tembok, melepas tali pengikat dan menaikkan keduanya ke atas punggung ontanya dan pergi ke Madinah. Lihat Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Hisham, Juz 1 halaman 474-476. Sementara Umar berangkat bersama 20 sahabat. Kembali ke atas. Inilah 3 gambaran tentang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap orang Muslim yang diketahui hendak hijrah. Sekalipun begitu, secara periodik orang-orang Muslim bisa hijrah. 2 bulan lebih beberapa hari setelah Bayat Aqobah Kubra, tak seorang pun dari orang-orang mukmin yang tersisa di Makkah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali, yang memang diperintah untuk tetap tinggal di Makkah. Ada pula beberapa orang lain yang ditahan orang-orang musyrik secara paksa di Makkah. Sementara beliau sudah menyiapkan segala-galanya, sambil menunggu perintah dari Allah, kapan saatnya untuk pergi dari Makkah. Abu Bakar juga menyiapkan semua perangkat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada orang-orang Muslim, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian, yang memiliki kebun korma yang terletak di antara 2 dataran yang subur." Mereka pun hijrah ke Madinah. Orang-orang Muslim yang dulu hijrah ke Habasyah juga kembali dan hijrah ke Madinah. Setelah Abu Bakar sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah, beliau bersabda kepadanya, "Tundalah keberangkatanmu, karena aku masih menunggu izin bagiku." "Demi Bapakku menjadi taruhannya, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih hendak menunggu izin?" tanya Abu Bakar. Beliau menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar menunda keberangkatan untuk menemani Rasulullah. Dia harus memberi makan 2 ekor ontanya dan mengurusnya selama 4 bulan. Parlemen Quraisy di Darun Nadwah. Setelah orang-orang musyrik mengetahui para sahabat Rasulullah pergi meninggalkan Makkah dengan memboyong keluarga, anak-anak dan harta benda mereka untuk bergabung dengan Aus dan Khazraj di Madinah, sulit digambarkan bagaimana kekhawatiran dan kegundahan yang menghantui mereka. Tak sekalipun sebelumnya mereka merasakan kegundahan seperti itu. Di hadapan mereka terpampang bahaya besar yang bisa mengancam kehidupan ekonomi dan paganisme mereka. Mereka tahu persis bagaimana kepribadian Muhammad yang sangat handal dalam mempengaruhi orang lain, di samping kredibilitas kepemimpinan dan kesempurnaan bimbingannya. Sementara para sahabatnya juga memiliki semangat yang membara, tunduk, siap berkorban membela beliau. Aus dan Khazraj sendiri memiliki kekuatan yang bisa diandalkan, mereka memiliki orang-orang pintar yang dikenal suka perdamaian dan kebaikan, benih-benih kedengkian di antara Aus dan Khazraj juga sudah mulai menghilang, setelah sekian lama kedua belah pihak mengalami kepahitan perang yang terus berlarut-larut. Mereka juga menyadari posisi Madinah yang sangat strategis dalam sektor perdagangan, karena menjadi jalur kafilah yang melewati pesisir Laut Merah menuju ke Syam. Omset perdagangan penduduk Makkah ke Syam ini bisa mencapai 4 juta dinar emas setiap tahunnya, belum lagi penduduk Taif dan lain-lainnya. Kelancaran perdagangan ini sepenuhnya bergantung kepada faktor keamanan perjalanan kafilah. Siapapun orang Quraisy tentu menyadari bahaya besar yang mengancam jika dakwah Islam bermarkas di Yasrib dan penduduknya bergabung untuk menghadapi pihak lain. Bahaya yang mengancam eksistensi mereka terasa bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu mereka berusaha mencari sarana yang paling efektif untuk menyingkirkan bahaya ini, yang sumbernya adalah pembawa bendera dakwah Islam, yang tidak lain adalah Muhammad. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari Nubuwah, bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi, atau kira-kira selang 2 bulan setengah setelah Bayat Aqobah Kubra, maka diadakan pertemuan anggota parlemen Makkah di Darun Nadwah, yang dimulai sejak pagi hari. Ini merupakan pertemuan yang paling penting dalam sejarah mereka, yang dihadiri para wakil dari setiap kabilah Quraisy. Mereka mengkaji langkah yang paling jitu untuk menghabisi pembawa bendera dakwah Islam secara tepat dan memotong pancaran sinarnya dari permukaan bumi. Catatan kaki 129, pertemuan yang dimulai sejak pagi hari ini didasarkan kepada riwayat Ibnu Ishaq,
bahwa Jibril mengabarkan kepada Nabi tentang persengkokolan dalam pertemuan ini, dan akhirnya beliau diizinkan untuk hijrah. Begitu pula riwayat Al-Bukhari dari hadits Aisyah, bahwa Nabi menemui Abu Bakar pada pagi hari, lalu bersabda kepadanya, telah ada izin untuk pergi. Kembali ke atas. Wajah-wajah yang muncul di pertemuan yang sangat penting ini adalah para wakil seluruh kabilah Quraisy, yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham dari kabilah Bani Mahsum. 2. Jubair bin Mutim dan Tuaimah bin Adi serta Al-Harits bin Amir dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. 3. Syaiban dan Utbah, anak Rabi'ah serta Abu Sufyan bin Harb dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. 4. An-Nadr bin Al-Harits dari Bani Abdiddar, yaitu yang pernah menimpukkan isi perut hewan yang sudah disembelih kepada beliau. 5. Abul Bakhtari bin Hisham, Zamah bin Al-Aswad dan Hakim bin Hizam dari Bani Asad bin Abdul Uzza. 6. Nubih dan Munabi, anak Al-Hajjaj dari Bani Saham. 7. Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Tatkala mereka datang ke Darun Nadwah pada waktu yang telah ditetapkan, tiba-tiba muncul seseorang yang sudah tua mengenakan pakaian yang tebal, berdiri di ambang pintu. Siapa orang tua ini? Mereka bertanya. Ada yang menjawab, dia orang tua dari penduduk Najd yang sudah mendengar apa yang hendak kalian rembuk tentang Muhammad. Dia sengaja datang ke sini untuk mendengar pendapat kalian. Siapa tahu dia bisa menyodorkan pendapat dan nasihat bagi kalian. Baiklah, kalau begitu masuklah, kata mereka. Maka orang tua itu pun ikut masuk bersama mereka. Setelah anggota parlemen sudah lengkap, berbagai usulan dan cara pemecahan mulai disampaikan. Terjadi perdebatan yang cukup alot. Abul Aswad berkata, kita usir dan enyahkan dia dari tengah kita. Setelah itu kita tidak ambil pusing kemana dia akan pergi dan bagaimana nasibnya. Kita tangani urusan kita sendiri dan kita galang persatuan seperti dulu lagi. Orang tua dari Najd menanggapi, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Apakah kalian tidak tahu kata-katanya yang bagus dan manis serta kepintarannya menguasai hati siapapun yang datang kepadanya? Demi Allah, andai kata kalian bertindak seperti itu, maka kalian tidak akan mampu menjamin seorang Arab pun yang bisa melepaskan diri darinya, lalu dia akan menyerbu kalian bersama mereka dan menginjak-injak kalian di tempat ini pula. Setelah itu dia berbuat semaunya terhadap kalian. Pikirkan pendapat yang lain untuk menghadapinya. Abul Bakhtari menyampaikan usulan, masukkan dia ke dalam kerangka besi, tutup pintunya rapat-rapat, kemudian biarkan dia seperti nasib yang dialami para penyair sebelumnya, Zuhair dan An-Nabigah hingga meninggal dunia. Orang tua dari Najd itu menanggapi, demi Allah, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Demi Allah, jika kalian menahannya seperti itu, maka keadaannya akan segera didengar rekan-rekannya, lalu secepat itu pula mereka akan mendatangi kalian, melepaskannya dari cengkeraman kalian dan menghimpun sekian banyak orang. Boleh jadi mereka bisa mengalahkan kalian. Aku tidak setuju dengan pendapat ini. Pikirkanlah pendapat yang lain lagi. Setelah dua usulan ini ditolak, maka ada satu usulan lagi yang kemudian diterima semua anggota parlemen Quraisy. Usulan ini disampaikan penduduk Makkah yang paling jahat, Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, demi Allah, aku mempunyai satu pendapat yang kujamin pasti akan kalian laksanakan. Apa pendapatmu wahai Abul Hakam? Tanya mereka. Menurutku, kita tunjuk salah seorang yang gagah perkasa, berdarah bangsawan dan biasa menjadi penengah dari setiap kabilah. Masing-masing pemuda kita beri pedang yang tajam, lalu mereka harus mengepungnya, kemudian menebas Muhammad dengan sekali tebasan, layaknya tebasan satu orang hingga dia meninggal. Dengan begitu kita bisa merasa tenang dari gangguannya. Jika mereka berbuat seperti itu, maka darahnya bercecer di semua kabilah, sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan sanggup memerangi semua kaumnya, dan dengan lapang dada mereka akan menerima keadaan ini dan kita pun bisa menerimanya. Orang tua dari Najd menanggapi, aku setuju dengan pendapat ini dan tidak kulihat pendapat yang lain. Akhirnya parlemen Makkah menyetujui usulan yang jahat ini dengan suara bulat. Lalu setiap anggota parlemen pulang ke rumah masing-masing dan bersiap-siap melaksanakan persetujuan ini seketika itu pula. Rasulullah hijrah. Setelah ada ketetapan yang bulat untuk menghabisi Nabi, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persengkokolan Quraisy dan bahwa Allah sudah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah, seraya berkata, janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya. Pada tengah hari Nabi menemui Abu Bakar agar menyertainya dalam hijrah. Aisyah menuturkan kejadian ini dengan berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, ini adalah Rasulullah yang mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini. Abu Bakar berkata, demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya. Demi Allah, beliau tidak menemuiku pada saat-saat seperti ini kecuali karena ada urusan yang penting. Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar,
beliau meminta izin, lalu masuk rumah setelah Abu Bakar mengizinkannya. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, pergilah dari tempatmu ini. Ini suatu kehendak yang justru bisa mengakibatkan kematian. Demi ayahku menjadi jaminanmu wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Beliau bersabda, aku sudah diizinkan pergi. Demi ayahku menjadi jaminanmu wahai Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau? Tanya Abu Bakar. Ya, jawab Rasulullah. Setelah merancang langkah-langkah untuk hijrah, maka beliau kembali lagi ke rumahnya, menunggu datangnya malam. Pengepungan rumah Rasulullah. Siang itu para pemuka Quraisy membuat persiapan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan parlemen Makkah di Darun Nadwah pada pagi harinya. Untuk melaksanakan rencana ini, ditunjuk 11 orang terkemuka di antara mereka, yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham 2. Al-Hakam bin Abul As 3. Uqbah bin Abu Mu'id 4. An-Nadar bin Al-Harits 5. Umayyah bin Khalaf 6. Zam'ah bin Al-Aswad 7. Tuaimah bin Adi 8. Abu Lahab 9. Ubay bin Khalaf 10. Nubih bin Al-Hajjaj 11. Munabi Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq menuturkan, pada permulaan malam itu mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau, mengintip saat beliau sedang tidur lalu siap menghampirinya. Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan mulus, sehingga Abu Jahal berdiri dengan pongah dan sombong. Dengan sinis dia berkata kepada rekan-rekannya yang mengepung rumah beliau, sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan non-Arab, kemudian kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati, lalu di sana ada taman-taman seperti taman di Yordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalianlah yang akan mati, kemudian kalian dibangkitkan setelah itu, dan di sana ada api yang membakar kalian. Seperti yang sudah dirancang, rencana jahat itu akan dilaksanakan pada tengah malam. Maka dari itu mereka terus berjaga menunggu saat yang sudah ditentukan. Tetapi Allah lebih berkuasa atas masalah ini. Di tangannya lah terletak segala kerajaan langit dan bumi. Dia berbuat apapun yang dikehendakinya. Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Dia melaksanakan apa yang pernah disampaikannya kepada Rasulullah. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal, 30. Rasulullah meninggalkan rumah. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu Rasulullah berkata kepada Ali bin Abu Thalib, tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel itu. Sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan. Biasanya dengan berselimut mantel itulah Rasulullah tidur. Kemudian Rasulullah keluar rumah menyibak kepungan mereka. Beliau memungut segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Dan, kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yasin, 9. Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Berdua mereka keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam hingga tiba di Gua Saur. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka, mendatangi mereka, seraya bertanya, apa yang kalian tunggu? Muhammad, jawab mereka, kalian kecele. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian, lalu dia pergi untuk keperluannya. Demi Allah, kami tidak melihatnya, kata mereka sembari bangkit dan membersihkan pasir di kepala. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah, dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur, yaitu Ali. Mereka berkata, demi Allah itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya. Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Ali bangkit dari tempat tidur dan langsung dikepung. Mereka bertanya keberadaan Muhammad. Ali menjawab, aku tidak tahu. Pindah dari rumah ke gua. Rasulullah meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 Nubuwah menuju rumah rekan sejatinya, Abu Bakar, lalu berdua mereka meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Makkah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Rasulullah menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian, dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman, dari Makkah ke arah selatan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Saur. Ini termasuk jalan yang menanjak,
sulit dan berat, banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki, bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan cara berjinjit, agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat memapa beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua di puncak gunung. Gua itu dikenal dengan nama Gua Saur. Catatan kaki 130, ketetapan tentang bulan Safar tahun ke-14 dan nubuah ini dibuat jika hitungan bulan pertama jatuh pada bulan Muharram. Namun jika dihitung dari bulan pertama kali beliau mendapatkan nubuah, maka bulan Safar ini jatuh pada tahun ke-13 dari nubuah. Boleh jadi mayoritas penulis sirah memilih yang terakhir ini, karena mereka lebih suka meruntut peristiwa demi peristiwa, yang justru bisa menimbulkan kekeliruan. Untuk itu kami lebih suka menetapkan permulaan tahun jatuh pada bulan Muharram. Kembali ke atas. Saat beliau di gua bersama Abu Bakar. Sesampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau." Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalangi. Di sebelahnya dia mendapatkan lubang. Dia merobek mantelnya menjadi dua bagian dan mengikatnya ke lubang itu. Robekan satunya lagi dia balutkan ke kakinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Masuklah." Maka beliau pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya. Namun dia tidak berani bergerak, karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes ke wajah beliau. "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?" tanya beliau. Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminamu, aku digigit binatang." Rasulullah meludahi bagian yang digigit sehingga hilang rasa sakitnya. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Jika malam hari Abdullah bin Abu Bakar selalu berada bersama keduanya. Aisyah berkata, dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pandai. Dia meninggalkan keduanya pada akhir malam, dan pagi harinya menyusup ke tengah orang-orang Quraisy di Makkah seperti orang yang tidak pernah kemana-mana. Setiap masalah yang hendak diketahui Rasulullah dan Abu Bakar, maka dia senantiasa mengupingnya. Lalu pada malam harinya dia mendatangi mereka berdua secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan kabar tersebut. Abu Bakar juga mempunyai pembantu, Amir bin Fuhairah, yang bertugas menggembala domba-dombanya. Pada petang hari dia menggembala di dekat gua, sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Begitulah yang dilakukan selama 3 malam itu. Kemudian Amir menggiring dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah meninggalkan gua menuju Makkah, untuk menghilangkan jejak kakinya. Sementara orang-orang Quraisy seperti hilang akalnya dan tidak waras setelah pagi harinya kehilangan jejak Rasulullah. Pertama kali yang mereka lakukan ialah memukuli Ali dan menyeretnya ke dekat Ka'bah serta menahannya, dengan harapan mereka bisa mengorek keterangan tentang diri beliau. Tatkala tidak mampu mengorek keterangan sedikit pun dari Ali, mereka segera ke rumah Abu Bakar. Mereka menggedor pintu rumahnya. Asma binti Abu Bakar menemui mereka di ambang pintu. "Mana ayahmu?" tanya mereka. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," jawabnya. Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Asma, hingga anting-antingnya terlepas. Lewat pertemuan yang singkat dan cepat mereka memutuskan untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan dilakukan untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Di setiap jalur di Makkah ditempatkan beberapa penjaga dengan dibekali senjata yang lengkap, dan siapapun yang bisa membawa beliau kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan hidup atau mati, disediakan hadiah 100 ekor onta, siapapun dia. Pada saat itu setiap penunggang kuda, pejalan kaki dan para pencari jejak mencari beliau. Mereka menyebar ke gunung dan lembah, ke dataran tinggi dan dataran rendah. Tetapi hasilnya nihil. Sebenarnya ada di antara mereka yang sudah mendekati mulut gua. Tetapi Allah lebih berkuasa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku bersama Nabi di dalam gua. Kudongakkan kepala, dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar, 2 orang, dan yang ketiga adalah Allah." Dalam suatu lafaz disebutkan, "Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar tentang 2 orang, sedang yang ketiga adalah Allah?" Catatan kaki 131, kekhawatiran Abu Bakar bukan sekedar tertuju kepada nasib dirinya, tetapi sebabnya yang paling pokok adalah kekhawatiran terhadap nasib Rasulullah. Dalam hal ini dia berkata, "Jika aku terbunuh, maka aku hanyalah seorang manusia. Namun jika engkau yang terbunuh, maka umat tentu akan binasa." Lalu beliau bersabda, "Janganlah engkau sedih,
sesungguhnya Allah berserta kita. Lihat Siratir Rasul, Syaikh Abdullah An-Najdi, halaman 168. Kembali ke atas. Disinilah terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya. Akhirnya para pencari itu kembali, padahal jarak antara mereka dan beliau tinggal beberapa langkah kaki saja. Perjalanan ke Madinah. Tatkala usaha pencarian sudah mulai mengendor dan setelah 3 hari gejolak orang-orang Quraisy sudah menurun, tanpa membawa hasil apapun, Rasulullah dan rekannya bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk jalan. Sekalipun dia masih memeluk agama orang-orang kafir Quraisy, namun mereka berdua mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor onta kepadanya. Setelah 3 malam berada di gua, dia diminta datang ke gua dengan membawa 2 ekor onta itu. Maka pada malam Senin, tanggal 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid datang ke gua. Pada saat itu Abu Bakar berkata, "Demi ayahku menjadi jaminan, wahai Rasulullah, ambillah 1 ontaku ini." Dia memilih onta yang paling bagus untuk beliau. Asma binti Abu Bakar datang sambil membawa rangsum makanan untuk perjalanan mereka berdua. Namun rupanya dia tidak lupa membawa tali untuk mengikat rangsum itu. Oleh karena itu selagi beliau dan Abu Bakar sudah naik ke atas punggung onta, dan Asma hendak mengikatkan rangsum makanan, maka dia tidak mendapatkan tali pada rangsum itu. Dia segera melepas kain ikat pinggangnya, nitak, dan menyobeknya menjadi 2 bagian. 1 bagian dipergunakan untuk mengikat rangsum makanan dan 1 bagian dia pergunakan sebagai ikat pinggang lagi. Karena itu dia dijuluki Zatun Nitakain, atau wanita yang memiliki 2 bagian ikat pinggang. Selanjutnya Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Uraikid yang menjadi penunjuk jalan mengambil jalan pesisir. Jalan yang pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju jalan Yaman, baru setelah itu mengarah ke barat menuju pesisir, hingga setelah tiba di jalan yang tidak biasa dilalui orang, perjalanan diarahkan ke utara di dekat pesisir Laut Merah. Ini merupakan perjalanan yang jarang dilalui orang. Ibnu Ishaq telah menyebutkan tempat-tempat yang dilalui Rasulullah dalam perjalanan ini. Dia berkata, tatkala penunjuk jalan pergi bersama mereka berdua, dia mengambil jalan di bagian dataran Makkah yang rendah, menuju ke daerah pesisir laut hingga tiba di Usfan, terus melewati dataran rendah Amaj. Abdullah bin Uraikid meminta izin tentang jalan yang hendak dilalui. Maka dia terus menuntun perjalanan setelah diberi izin untuk melewati Kudait. Perjalanan diteruskan melewati Al-Harar, Saniyatul Mararah, Likfa, Matlajah Likaf, Matlajah Majah, Mariji Mahaj, Mariji Zilgatwain, Zikasar, Al-Jadait, Al-Ajrat, Zusalam, Matlajah Tihin, Al-Ababit, Al-Fajah, Al-Arj, Saniyatul Air dari arah kanan Rakubah, Riim, lalu tiba di Kuba. Inilah beberapa kejadian di tengah perjalanan. 1. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, semalaman kami mengadakan perjalanan non-stop hingga tengah hari. Jalanan sepi dan tak seorang pun yang lewat di sana. Kami mendapatkan batu besar. Di sisinya tidak terkena sinar matahari sehingga bisa untuk berteduh. Kami singgah di tempat itu. Aku meratakan tempat dengan tanganku untuk dipergunakan tidur, kuhamparkan kain kerudung kepala dan kukatakan, tidurlah wahai Rasulullah, biar kutiup di sekitar engkau. Maka beliau pun tidur dan aku meniup-niup di sekitarnya. Tiba-tiba aku melihat seorang penggembala mendatangi tempatku, batu besar ini, juga dengan maksud untuk berteduh. Engkau penggembala milik siapa? Aku bertanya. Seseorang dari penduduk Madinah, atau dia menjawab, seseorang dari penduduk Makkah. Apakah di antara domba-dombamu ada yang susunya bisa diperah? Ada, jawab penggembala. Apakah engkau mau memerahnya? Bisa, jawabnya sambil mengambil seekor domba. Tiuplah susunya agar bersih dari debu, rambut dan kotorannya, kataku. Penggembala itu memerah susu dan aku membawakan sekantong air untuk minum dan wudhu. Kudatangi Nabi yang masih tidur. Aku merasa enggan untuk membangunkan beliau. Aku menyodorkannya setelah beliau bangun. Kutuangkan air ke susu agar bawahnya menjadi dingin. Minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau minum dan aku pun merasa puas. Bukankah sekarang sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan? Beliau bertanya. Ya, jawabku. Maka kami pun melanjutkan perjalanan. 2. Di antara kebiasaan Abu Bakar adalah membonceng di belakang Nabi. Sementara dia adalah orang tua yang sudah banyak dikenal, sedangkan beliau lebih muda dan belum banyak dikenal orang. Di tengah perjalanan itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang di depanmu itu? Abu Bakar menjawab, dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Orang itu mengira bahwa yang dimaksudkan adalah penunjuk perjalanan. Padahal yang dimaksudkan Abu Bakar adalah jalan kebaikan. 3. Perjalanan mereka sempat dibuntuti Surakah bin Malik. Surakah menuturkan, tatkala aku sedang duduk mengikuti sebuah pertemuan yang diselenggarakan kaumku, Bani Mutlij, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaumku yang mendatangi tempatku.
Sementara kami semuanya sedang duduk-duduk. Orang itu berkata kepadaku, "Wahai Suraka, sesungguhnya tadi aku melihat beberapa orang yang mengadakan perjalanan di pesisir. Kupikir dia adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Aku yakin memang yang dimaksudkan orang ini adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Namun kukatakan kepadanya, itu bukan mereka. Yang engkau lihat itu hanyalah Fulan dan Fulan yang pergi agar tidak kita lihat." Aku tetap berada dalam pertemuan itu untuk beberapa saat. Tak lama kemudian aku bangkit dan pulang ke rumah. Kusuruh pembantuku untuk mengeluarkan kuda dari belakang bukit dan menungguku di sana hingga aku datang. Kuambil tombak dan aku keluar rumah dari pintu belakang hingga tiba di tempat kudaku. Kupacu kudaku dengan kencang. Namun tatkala aku sudah mendekati Muhammad dan rekan-rekannya, kudaku tergelincir dan aku pun terpental jatuh. Aku segera bangkit lagi. Kupungut kantong anak panah dan kukeluarkan anak panah, namun aku ragu-ragu menggunakannya, aku harus membidiknya ke arah mereka atau tidak. Kunaiki lagi kudaku dan kupacu lagi hingga jarakku dengan mereka menjadi dekat. Tatkala bisa kudengar bacaan Rasulullah yang sama sekali tidak menoleh ke arah belakang, sementara Abu Bakar terus-menerus menoleh, tiba-tiba kedua kaki kudaku yang depan terperosok ke dalam pasir hingga ke lutut. Aku turun dari punggung kuda dan kucambuki kudaku agar mau bangun. Namun ia tidak bisa mengeluarkan kaki depannya dari pasir. Tatkala kudaku bisa mengeluarkan kakinya dari pasir dan bisa berdiri lagi, maka bersamaan dengan itu banyak debu yang bertaburan di udara. Aku ragu-ragu untuk menggunakan anak panahku. Ini adalah sesuatu yang sangat kubenci. Aku pun tidak berdaya dan berseru kepada mereka agar aku tidak diapa-apakan. Mereka pun berhenti. Aku menaiki kudaku dan menghampiri mereka. Kubayangkan, pasti mereka akan menahan diriku dan Rasulullah bisa berbuat apapun. Kukatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya kaummu menyiapkan hadiah besar untuk bisa menangkap engkau. Kukabarkan pula apa saja yang dilakukan orang-orang. Lalu kutawarkan perbekalan dan harta kepada mereka, namun mereka tidak memperdulikan tawaranku ini. Mereka tidak meminta apa-apa kepadaku, selain hanya berkata, rahasiakan perjalanan kami. Lalu aku meminta tulisan yang bisa menjamin keamanan diriku. Untuk itu Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk menuliskannya di sebuah lembaran kulit. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Dalam riwayat dari Abu Bakar, dia berkata, kami melanjutkan perjalanan dan orang-orang berusaha mencari kami. Namun tak seorang pun yang bisa menemukan kami, kecuali Surakah bin Malik bin Jushum dengan menaiki kudanya. Rupanya ada yang menemukan kita wahai Rasulullah, kataku. Beliau bersabda, janganlah engkau takut. Sesungguhnya Allah beserta kita. Akhirnya Surakah pulang dan mendapatkan orang-orang masih berusaha mencari. Maka dia berkata, aku tidak memperoleh kabar apa-apa untuk kalian. Lebih baik kalian diam saja di sini. Begitulah Surakah, yang pada pagi harinya bersemangat mencari Rasulullah, namun pada sore harinya dia menjaga beliau. 4. Beliau melanjutkan perjalanan hingga melewati tenda umum Mabat. Dia adalah seorang wanita yang terkenal sabar dan tekun, duduk di serambi tendanya, memberi makan dan minum kepada siapapun yang melewati tendanya. Maka saat melewatinya, Rasulullah dan Abu Bakar meminta sesuatu yang ada padanya. Demi Allah, andaikan kami mempunyai sesuatu, tentulah kalian tidak kesulitan mendapatkan suguhan. Sementara domba-domba itu tidak ada yang mengandung dan ini adalah tahun paceklik, kata Ummu Mabat. Rasulullah memandangi seekor domba betina di samping tenda. Beliau bertanya, ada apa dengan domba betina ini wahai Ummu Mabat? Itu adalah domba betina yang sudah tidak lagi melahirkan anak, jawabnya. Apakah ia masih mengeluarkan air susu? Tanya beliau. Ia sudah terlalu tua untuk itu, jawabnya. Apakah engkau mengizinkan bila aku memerah susunya? Boleh, demi ayah dan ibuku, jawab Ummu Mabat, jika memang engkau melihat domba itu masih bisa diperah susunya, maka perahlah. Beliau mengusap kantong kelenjar susu domba itu dengan menyebut asma Allah dan berdoa. Seketika itu kantong kelenjarnya menggelembung dan membesar. Beliau meminta bejana milik Ummu Mabat, lalu memerah susunya dan menadahi dengan bejana itu. Susu itu beliau berikan kepada Ummu Mabat, yang langsung meminumnya hingga kenyang. Beliau juga memberikan susu itu kepada rekan-rekannya hingga mereka kenyang, baru kemudian beliau sendiri yang minum. Kemudian beliau memerah susu lagi hingga bejana itu penuh, lalu meninggalkannya untuk Ummu Mabat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tak seberapa lama kemudian suaminya datang sambil menggiring domba-domba yang kurus dan lemah. Dia tak sanggup menutupi keheranannya tatkala melihat ada air susu di samping istrinya. Dari mana ini? Tanya Abu Mabat, padahal domba-domba itu mandul tidak lagi mengadung dan tidak lagi bisa diperah di dalam rumah. Tidak, demi Allah. Tadi ada seorang laki-laki yang lewat membawa barakah, bicaranya begini dan begini, keadaannya begini dan begini. Demi Allah, itu adalah seorang dari kabilah Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakanlah kepadaku wahai Ummu Mabat bagaimana ciri-cirinya.
Maka Ummu Mabat menyebutkan ciri-ciri beliau secara jelas, seakan-akan orang yang mendengarnya bisa melihatnya secara langsung. Tentang sifat-sifat beliau ini akan kami paparkan di bagian akhir tulisan ini. Abu Mabat berkata, demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut besertanya, dan aku benar-benar akan melaksanakannya jika ada jalan untuk itu. Pada saat itu terdengar suara nyaring di Makkah, yang bisa didengar penduduk Makkah, namun mereka tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Suara itu adalah, Allah penguasa arsy melimpahkan pahala yang terbaik. Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda Ummu Mabat. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah barang sejenak. Sungguh beruntunglah orang yang selalu menyertai Muhammad. Ceritakanlah apa yang disingkirkan Allah dari kalian. Karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu tentu akan melihatnya. Asma binti Abu Bakar berkata, kami tidak tahu ke arah mana Rasulullah pergi. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki layaknya jin yang muncul di dataran rendah di Makkah, sambil melantunkan bait-bait syair ini. Sementara orang-orang bisa mendengar dan mencari jejaknya, namun mereka tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Bahkan suara itu juga muncul dari dataran Makkah yang tinggi. Tatkala kami mendengarnya, maka tahulah kami bahwa Rasulullah sudah berjalan ke arah Madinah. 5. Di tengah perjalanan ini Nabi bertemu dengan Abu Buraidah, pemimpin kaumnya. Dia pergi untuk mencari beliau dan Abu Bakar, dengan harapan bisa mendapatkan hadiah yang telah diumumkan Quraisy. Tatkala dia sudah berhadapan dengan Rasulullah dan beliau mengajaknya berbicara, maka seketika itu dia masuk Islam bersama 70 orang dari kaumnya. Dia melepas ikat kepalanya dan mengikatkan di tombaknya sebagai bendera, sambil berseru, bahwa pemimpin yang membawa keamanan dan perdamaian telah datang untuk memenuhi dunia dengan keadilan. 6. Di tengah perjalanan, Rasulullah juga bertemu dengan Az-Zubair yang sudah masuk Islam, beserta sekumpulan kafilah dagang yang pulang dari Syam. Az-Zubair memberikan kain putih kepada beliau dan Abu Bakar. Berada di Kuba, pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari Nubuwah atau tahun pertama dari Hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi, Rasulullah tiba di Kuba. Catatan kaki 135, pada hari itu usia beliau genap 53 tahun dari nubuwahnya genap 13 tahun, jika ditetapkan nubuwahnya jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Namun bagi orang yang berpendapat bahwa nubuwahnya jatuh pada bulan Ramadan tahun 41 dari tahun gajah, berarti nubuwahnya sudah 12 tahun lebih 5 bulan 18 atau 20 hari. Kembali ke atas, Abdullah bin Az-Zubair menuturkan, bahwa tatkala orang-orang Muslim di Madinah mendengar kabar tentang Rasulullah dari Makkah, maka setiap pagi mereka keluar menuju tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Lalu mereka pulang tatkala panas matahari menyengat pada tengah hari. Suatu hari tatkala mereka sedang pulang setelah menunggu sekian lama dan tatkala mereka sudah masuk ke rumah mereka masing-masing, ada salah seorang Yahudi yang naik ke atas benteng mereka dan untuk keperluan. Saat itu dia melihat Rasulullah dan rekan-rekannya, membentuk titik putih yang kabur karena fata morgana. Orang Yahudi itu tidak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan suara nyaring, wahai semua orang Arab, itulah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu. Seketika itu juga orang-orang Muslim menghampiri senjatanya. Ibnul Qayyim berkata, aku mendengar suara hiruk-pikuk dan takbir di kalangan Bani Amr bin Auf. Orang-orang Muslim bertakbir karena gembira atas kedatangan beliau. Mereka pun keluar rumah untuk menyongsong dan menyambut dengan ucapan selamat atas nubuwah beliau, lalu mereka bergerombol di sekeliling beliau. Beliau diam dengan tenang, karena wahyu turun kepada beliau. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolong pula. At-Tahrim 4. Urwah bin Az-Zubair berkata, lalu mereka menyongsong kedatangan Rasulullah. Beliau berjalan bersama mereka hingga berhenti di Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri, sementara beliau hanya duduk sambil diam. Orang-orang Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah, mengira bahwa beliau adalah Abu Bakar yang berdiri itu. Tatkala panas matahari mengenai beliau, maka Abu Bakar segera memayungi beliau dengan mantelnya. Pada saat itulah mereka baru tahu Rasulullah. Semua penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Ini adalah hari yang sangat meriah. Sepanjang sejarahnya Madinah tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Saat itu orang-orang Yahudi juga bisa membenarkan pengabaran yang disampaikan Habakuk, sang nabi, sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan sang Kudus datang dari Gunung Faran. Rasulullah berada di Kuba, di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau menetap di rumah Sa'ad bin Haitsamah. Pendapat yang pertama lebih kuat. Sementara itu,
Ali bin Abu Thalib berada di Makkah selama 3 hari, untuk menyelesaikan urusan Rasulullah dengan beberapa orang seperti yang dipesankan beliau. Setelah itu dia hijrah ke Madinah dengan cara berjalan kaki, hingga bertemu beliau di Kuba dan juga menetap di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Beliau berada di Kuba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sana beliau membangun Masjid Kuba dan salat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa setelah nubuwah. Pada hari Jumat, beliau melanjutkan perjalanan, dan Abu Bakar membonceng di belakang beliau. Utusan dikirim kepada Bani An-Najjar, yang masih terhitung paman beliau dari sang ibu, lalu mereka pun datang sambil menghunus pedang. Mereka sekerombongan menuju Madinah. Salat Jumat dilakukan di Bani Salim bin Auf. Maka beliau melaksanakannya di masjid di tengah lembah. Jumlah mereka ada 100 orang. Memasuki Madinah. Seusai salat Jumat, Nabi memasuki Madinah. Sejak hari itulah Yasrib dinamakan Madinatur Rasul, yang kemudian disingkat dengan nama Madinah. Inilah hari yang sangat monumental. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Sementara anak-anak gadis mereka mendendangkan bait-bait syair karena senang dan gembira. Purnama telah terbit di atas kami. Dari arah Saniyatul Wada, kita wajib mengucap syukur, dengan doa kepada Allah semata. Wahai orang yang diutus kepada kami, kau datang membawa urusan yang ditaati. Sekalipun orang-orang Ansar bukan termasuk orang-orang yang sangat kaya, tetapi setiap orang di antara mereka berharap agar Rasulullah singgah di rumahnya. Tak ada satupun rumah yang dilalui beliau melainkan mereka pasti memegang tali kekang onta beliau, sambil meminta agar beliau berkenan singgah di rumahnya. Beliau bersabda, berilah jalan kepada onta ini, karena ia adalah onta yang sudah diperintah. Onta beliau terus berjalan hingga tiba di suatu tempat yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi. Di tempat ini ia menderum. Namun beliau tidak turun dari punggungnya. Onta itu berdiri lagi berjalan beberapa langkah, menolehkan kepala lalu kembali lagi dan menderum di tempat semula. Baru kemudian beliau turun dari punggungnya. Tempat itu berada di Bani An-Najjar, yang masih terhitung paman-paman beliau. Berkat taufik Allah beliau memang lebih senang singgah di tempat paman-pamannya, dengan begitu beliau bisa memuliakan mereka. Semua orang berbicara kasak-kusuk tentang Rasulullah yang singgah di rumah mereka. Maka Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil pelana onta milik Rasulullah lalu memasukkannya ke dalam rumah. Melihat hal ini beliau bersabda, seseorang itu beserta pelananya. Sementara As'ad bin Zurarah datang sambil memegangi tali kekang ontanya dan berada di dekat beliau. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas disebutkan, Nabi bertanya, siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya? Abu Ayyub menjawab, aku wahai Rasulullah. Itu rumahku dan itu pintunya. Maka beliau beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa dipergunakan untuk istirahat siang. Saat itu beliau bersabda, orang-orang yang berada pada barakah Allah. Selang beberapa hari kemudian istri beliau, Saudah, dan kedua putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum, tiba di Madinah, bersama-sama dengan Usamah bin Said, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar dan seluruh keluarga Abu Bakar, termasuk pula Aisyah. Sementara Zainab, putri beliau masih tinggal bersama suaminya, Abul As di Makkah. Zainab belum memungkinkan untuk hijrah, dan baru hijrah setelah Perang Badar. Aisyah berkata, tatkala Rasulullah sudah tiba di Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal merintih kesakitan, aku segera menemui keduanya dan bertanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Biasanya jika Abu Bakar terkena demam, maka dia menjawab dengan sebuah syair. Kala pagi setiap orang bisa berkumpul dengan keluarga. Namun kematian lebih dekat daripada tali terompahnya. Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah dan mengabarkan keadaan itu. Maka beliau bersabda, ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah ini seperti cinta kami kepada Makkah atau bahkan lebih banyak lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah, berkahilah ukuran dan timbangannya, singkirkanlah sakit demamnya dan sisakanlah air padanya. Begitulah bagian dari kehidupan Rasulullah, yang menandai berakhirnya satu paroh dakwah Islam, yaitu periode Makkah. Kehidupan di Madinah. Periode Madinah bisa dibagi menjadi 3 tahapan masa. 1. Tahapan masa yang banyak diwarnai guncangan dan cobaan, banyak rintangan yang muncul dari dalam, sementara musuh dari luar menyerang Madinah untuk menyingkirkan para pendatangnya. Tahapan ini berakhir dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 dari Hijrah. 2. Tahapan masa perdamaian dengan para pemimpin paganisme, yang berakhir dengan Fatu Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 dari Hijrah. Ini juga merupakan tahapan masa berdakwah kepada para raja agar masuk Islam. 3. Tahapan masa masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, yaitu masa datangnya para utusan dari berbagai kabilah dan kaum ke Madinah. Masa ini membentang hingga wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 dari Hijrah.
Kondisi yang masih labil di Madinah tatkala hijrah. Makna hijrah bukan sekadar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoohan semata, tetapi di samping makna itu hijrah juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di negeri yang aman. Oleh karena itu, setiap muslim harus mampu, wajib ikut andil dalam usaha mendirikan negara baru ini, harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menjaga dan menegakkannya. Tidak dapat disangsikan bahwa Rasulullah adalah pemimpin, komandan, dan pemberi petunjuk dalam menegakkan masyarakat ini. Semua krisis dikembalikan kepada beliau tanpa ada yang menentangnya. Manusia yang beliau hadapi di Madinah bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Keadaan yang satu berbeda jauh dengan yang lain, dan beliau juga harus menghadapi berbagai problem yang berbeda tatkala menghadapi masing-masing kelompok. 3 kelompok ini adalah 1. Rekan-rekannya yang suci, mulia, dan baik. 2. Orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau, yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. 3. Orang-orang Yahudi. Kelompok pertama, berbagai masalah yang dihadapi Nabi dalam kaitannya dengan rekan-rekannya, para sahabatnya, dengan kondisi kehidupan di Madinah, berbeda dengan kondisi mereka di Makkah. Sekalipun mereka diikat dengan satu kalimat dan menuju satu tujuan yang telah disepakati, hanya saja mereka berpencar-pencar di berbagai keluarga, ditekan, dilecehkan, dan diusir. Mereka tidak memiliki kekuasaan macam apapun. Kekuasaan ada di tangan musuh mereka. Orang-orang Muslim tidak mampu mendirikan satu masyarakat Islam yang baru, dengan bahan baku yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat manusia macam apapun di dunia ini. Oleh karena itu kita melihat beberapa surat Makkiyah hanya berkisar pada masalah dasar-dasar Islam, syariat-syariat yang pengamalannya bisa dilaksanakan oleh masing-masing individu, anjuran kepada kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia, penjauhan keburukan dan kehinaan. Sementara saat di Madinah, kekuasaan mutlak berada di tangan mereka semenjak hari pertama, dan tak seorang pun yang berkuasa atas mereka. Maka sudah saatnya bagi mereka untuk menghadapi berbagai masalah peradaban dan kemajuan, penghidupan dan ekonomi, politik dan pemerintahan, perdamaian dan perang, pemilahan antara yang halal dan haram, ibadah dan akhlak, serta berbagai masalah kehidupan yang lain. Sudah tiba saatnya bagi mereka untuk membentuk masyarakat Islam yang baru, masyarakat Islami, yang berbeda dengan masyarakat jahiliyah di sepanjang periode sejarah, yang berbeda dengan masyarakat manapun di dunia ini dan menjadi teladan bagi dakwah Islam dengan berbagai bentuk rintangan, siksaan dan tantangan yang dihadapi orang-orang Muslim selama 10 tahun. Tidak dapat diragukan, pembentukan suatu masyarakat yang ideal seperti ini tidak mungkin dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun saja, tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama, agar ketetapan-ketetapan syariat, hukum, pengetahuan, pendidikan, dan pelaksanaan bisa menjadi sempurna dengan melalui beberapa tahapan secara berjenjang. Allah sudah cukup dengan ketetapan syariatnya. Sedangkan Rasulullah siap melaksanakan, memberi petunjuk dan mengajari orang-orang Muslim, firman Allah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Al-Jumu'ah 2. Para sahabat menerima beliau dengan sepenuh hati dan melaksanakan hukum-hukumnya dengan senang hati. Dan, apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bergetarlah hati mereka. Al-Anfal 2. Rincian tentang masalah tersebut kurang tepat jika kami panjang lebarkan dalam buku ini. Kami batasi sekadar menurut kebutuhan. Inilah masalah paling besar yang harus dihadapi Rasulullah dalam kaitannya dengan orang-orang Muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, inilah yang dimaksudkan dari dakwah Islam dan risalah Muhammad. Tetapi permasalahannya tidak terbatas sampai di situ saja. Di sana masih banyak masalah lain yang perlu dituntaskan dengan cepat. Orang-orang Muslim meliputi 2 kelompok, satu kelompok hidup di tempat tinggalnya, di rumah dan dengan harta bendanya. Tidak banyak yang mereka butuhkan selain itu, kecuali jaminan keamanan. Mereka adalah orang-orang Ansar. Sebenarnya di antara mereka ada permusuhan sejak dahulu, tepatnya antara Aus dan Khazraj. Di samping mereka ada kelompok lain, yaitu orang-orang Muhajirin yang keadaannya berbeda dengan Ansar. Mereka mencari selamat dengan pergi ke Madinah, tanpa ada tempat untuk berteduh, tidak ada lapangan kerja untuk penghidupannya, tidak memiliki harta untuk mempertahankan hidupnya, sementara jumlah mereka juga tidak sedikit. Bahkan hari demi hari jumlah mereka semakin bertambah, karena siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diizinkan, atau diwajibkan hijrah. Sebagaimana yang diketahui, Madinah bukan termasuk daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Maka tidak jarang jika kondisi ekonominya amat labil. Sementara pada saat itu seluruh kekuatan yang memusuhi Islam memboikot hubungan ekonomi, sehingga pemasukan dari luar semakin menipis. Kelompok kedua, mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka tidak mampu berkuasa atas orang-orang Muslim.
Di antara mereka ada pula yang dirasuki keraguan-raguan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Namun mereka tidak pernah berpikir untuk memusuhi Islam dan orang-orang Muslim. Tak seberapa lama kemudian mereka pun masuk Islam dan melepaskan agamanya yang lampau. Sebenarnya di antara mereka ada yang menyimpan dendam kesumat terhadap Rasulullah dan orang-orang Muslim, tetapi mereka tidak berani menyatakannya. Bahkan mereka terpaksa menampakkan kecintaan dan kesukaan, karena beberapa pertimbangan. Tokoh kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay. Sebelum itu, tepatnya seusai Perang Buats, sebenarnya Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal sebelumnya, mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin. Bahkan untuk maksud ini mereka sudah merancang mahkota untuk disematkan di kepalanya, sebagai wujud pengangkatan dirinya sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk Madinah, terbetik kabar tentang kedatangan Rasulullah dan banyak kaumnya sendiri yang berpaling darinya. Oleh karena itu dia melihat Rasulullah sebagai orang yang telah merampas kerajaan yang sudah tampak di depan mata. Maka tidak heran jika kemudian dia menyimpan kebencian terhadap beliau. Karena dia melihat beberapa pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung dengan beliau, apalagi beliau tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengeruk kepentingan duniawi, maka dia hanya bisa menyimpan kekufuran di dalam batinnya. Sehingga setiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya terhadap Rasulullah dan orang-orang Muslim, maka kesempatan itu pasti tidak disia-siakan. Sementara rekan-rekannya yang dulu mengharapkan kedudukan tertentu dalam kerajaannya, juga ikut mendukung rencana-rencananya. Maka orang-orang Muslim yang lemah pikirannya dia pergunakan sebagai alat untuk memuluskan segala rencananya. Kelompok ketiga, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dahulu semasa mendapat tekanan dari bangsa Asyur dan Romawi, mereka berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Namun setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, mereka hidup dengan ala Arab, berbahasa Arab dan mengenakan pakaian Arab pada umumnya, sehingga nama kabilah dan nama-nama mereka juga menggunakan nama Arab, serta mereka pun kawin dengan orang-orang Arab. Sekalipun begitu mereka tetap menjaga fanatisme jenis mereka sebagai orang-orang Yahudi dan tidak menyatu dengan bangsa Arab secara total. Bahkan mereka masih membanggakan diri sebagai bangsa Israel, atau Yahudi, dan masih sempat melecehkan bangsa Arab, dengan menyebut bangsa Arab sebagai orang-orang ummiyin, alias orang-orang jalang dan buas, buta huruf, hina, dan terbelakang. Dalam pandangan mereka, harta bangsa Arab boleh mereka ambil semaunya, sebagaimana firman Allah. Mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Ali Imran, 75. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk menyebarluaskan agamanya, karena materi agama mereka tak lebih dari ramalan nasib, sihir, mantra-mantra, hembusan pada buhul dan yang serupa dengan ini. Oleh karena itu mereka membual sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, kelebihan dan kepeloporan dalam kehidupan spiritual. Mereka pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Perputaran bisnis biji-bijian, korma, khamar, dan kain ada di tangan mereka. Mereka mengimpor kain, biji-bijian, dan khamar, serta mengekspor korma. Selain itu pun masih banyak pekerjaan yang mereka tekuni. Mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab, agar para pemimpin itu memberikan pujian kepada mereka lewat syair-syair, hingga mereka menjadi tersohor di masyarakat karena mengucurkan dana sekian banyak. Setelah itu mereka mengambil tanah dan kebun para pemimpin itu sebagai jaminan, dan beberapa tahun kemudian tanah-tanah itu menjadi milik mereka jika hutang tidak terlunasi. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka menyebarluaskan isu dan kerusakan, angkuh, bersekongkol, memicu peperangan dan permusuhan di antara berbagai kabilah yang berdekatan dengan mereka, mengadu domba di antara mereka dengan cara-cara yang licik dan terselubung, tanpa disadari sedikit pun oleh kabilah-kabilah itu, sehingga kabilah yang satu dengan yang lain terus-menerus dilanda peperangan. Jika bara peperangan itu mulai padam, maka mereka meniup-niupnya lagi, lalu menonton peperangan yang berkecamuk di antara sesama bangsa Arab sambil duduk dengan tenang. Karena orang-orang Yahudi itu menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan, maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena kesulitan dana. Dengan cara ini orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus, dapat menjaga eksistensi mereka, menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan sekian lipat, dengan begitu mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Di Madinah mereka mempunyai 3 kabilah yang terkenal, yaitu 1. Bani Koinuka. Dulunya mereka adalah sekutu Khazraj dan perkampungan mereka berada di dalam Madinah. 2. Bani Nadir. 3. Bani Quraisyah. Dulunya mereka merupakan sekutu Aus bersama dengan Bani Nadir, yang menetap di pinggir Madinah. 3 kabilah inilah yang membangkitkan peperangan antara Aus dan Khazraj sejak jauh-jauh waktu.
Mereka juga mempunyai andil dalam perang Buats, karena masing-masing berkomplot dengan sekutunya. Tentu saja tidak ada yang bisa diharapkan Rasulullah dari orang-orang Yahudi ini. Karena mereka memandang Islam dengan mata kebencian dan kedengkian. Rasul pun tidak berasal dari ras mereka, sehingga gejolak fanatisme rasial yang telah menguasai pikiran hati mereka menjadi terang. Sementara itu, dakwah Islam senantiasa mampu menyatukan hati manusia, memadamkan api kebencian dan permusuhan, mengajak kepada penepatan janji dan memegang amanat dalam keadaan bagaimanapun, membatasi pada makan yang halal dan pencarian harta yang baik. Dengan kata lain, berarti semua kabilah Arab di Yasrib tentu akan bersatu. Jika begitu keadaannya, cakar Yahudi tentu akan tumpul dan aktivitas bisnis mereka siap mengalami kegagalan. Mereka tidak bisa lagi mengeruk pemasukan dari pasar riba yang selama itu menjadi sumber kekayaan mereka. Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit, lalu memperhitungkan harta riba yang pernah diambil orang-orang Yahudi, lalu mereka menuntut kembali tanah yang pernah lepas ke tangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah menghitung-hitung semua itu semenjak melihat dakwah Islam hendak memusatkan kegiatannya di Yasrib. Oleh karena itu mereka memendam permusuhan yang menggelegak terhadap Islam dan Rasulullah, semenjak beliau masuk Yasrib, sekalipun mereka tidak berani menamparkannya kecuali setelah sekian lama. Hal ini bisa diketahui jelas seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Ummul Mukminin Safiyah. Ibnu Ishaq menuturkan, aku meriwayatkan dari Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dia berkata, aku adalah anak yang paling disayangi ayahku dan juga pamanku, Abu Yasir. Setiap kali aku bertemu, tentu mereka berdua akan menggendongku dan melepaskan anak lain yang sedang digendongnya. Tatkala Rasulullah tiba di Madinah, singgah di Kuba di Bani Amr bin Auf, maka ayahku, Huyai bin Akhtab dan pamanku, Abu Yasir bin Akhtab pergi ke sana pada malam hari. Keduanya tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam pada keesokan harinya. Mereka berdua terlihat malas, loyo, tanpa semangat dan jalannya pelan-pelan. Aku segera menghampiri mereka berdua seperti biasanya, namun demi Allah, tak seorang pun di antara mereka berdua yang mau menoleh ke arahku. Mereka terlihat murung. Kudengar pamanku bertanya kepada ayahku, diakah orangnya? Demi Allah, memang dia, jawab ayahku. Apakah engkau yakin? Ya, jawab ayahku. Apa yang kau pikirkan tentang dirinya? Demi Allah, aku akan memusuhinya selagi aku masih hidup, jawab ayahku. Hal ini juga diriwayatkan Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam, yang sebelumnya itu dia adalah ulama Yahudi tersohor. Tatkala mendengar kedatangan Rasulullah di Madinah, dia cepat-cepat menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dipahami kecuali seorang nabi. Maka tatkala mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan beliau, seketika itu pula dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka akan menjadi lain selagi mereka masih berada di hadapan engkau. Maka Rasulullah mengirim utusan, hingga ada beberapa orang Yahudi datang kepada beliau. Sementara Abdullah bin Salam bersembunyi di dalam rumah. Beliau bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah kalian? Mereka menjawab, dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami dan anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami. Dalam lafaz lain disebutkan, dia adalah pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Dalam lafaz lainnya disebutkan, dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami dan anak dari orang yang paling mulia di antara kami. Rasulullah bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian jika dia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi, jawab mereka 2 atau 3 kali. Lalu Abdullah bin Salam menampakkan diri sembari berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran. Engkau dusta, kata mereka. Ini merupakan pelajaran dan pengalaman pertama yang diterima Rasulullah dalam menghadapi orang-orang Yahudi pada hari pertama beliau memasuki Madinah. Semua ini merupakan gambaran kondisi di dalam. Sedangkan dari luar, maka kekuatan terbesar yang memusuhi Islam adalah dari pihak Quraisy. Mereka sudah memiliki pengalaman selama 10 tahun, tatkala orang-orang Muslim berada di bawah kekuasaan mereka. Segala bentuk tekanan, penyiksaan, intimidasi, pemboikotan, kesewenang-wenangan dan penindasan sudah pernah mereka lakukan terhadap orang-orang Muslim. Kemudian tatkala orang-orang Muslim hijrah ke Madinah, mereka merampas tanah, rumah dan harta benda orang-orang Muslim, memisahkan seseorang dengan istri dan keluarganya. Bahkan tidak jarang keluarganya disiksa. Tidak berhenti sampai di sini saja. Mereka juga bersengkokol untuk membunuh dan menghabisi Rasulullah serta dakwah beliau. Namun usaha mereka untuk melaksanakan persengkokolan itu gagal total.
Kemudian tatkala orang-orang Muslim benar-benar sudah bisa menyelamatkan diri dan pindah ke daerah yang jauhnya 500 km, orang-orang Quraisy masih menggunakan sarana politik, mengingat kedudukan mereka yang cukup mapan di seluruh masyarakat Arab, karena mereka cukup terpandang dalam urusan keduniaan dan kepemimpinan, karena mereka menetap di Tanah Suci dan berdampingan dengan Baitullah dan sekaligus sebagai pengelolanya. Mereka membujuk orang-orang musyrik di seluruh Jazirah Arab agar mau memusuhi penduduk Madinah, sehingga Madinah merupakan wilayah yang terkucil dan tidak mendapatkan masukan dari luar. Sementara pada saat yang sama jumlah orang-orang yang datang ke sana semakin bertambah. Suasana perang sudah membayang di depan mata dan hampir bisa dipastikan akan meletus antara para penduduk Makkah yang sewenang-wenang dan orang-orang Muslim di negerinya yang baru. Sungguh amat riskan jika orang-orang Muslim harus dibebani tanggung jawab seperti ini. Sudah selayaknya orang-orang Muslim mengambil kembali harta orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu, karena dahulu mereka telah merampas harta orang-orang Muslim. Sudah sepantasnya orang-orang Muslim menguasai orang-orang musyrik itu, karena dahulu mereka telah menguasai orang-orang Muslim. Seharusnya orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu menyerahkan satu takaran, sebagai ganti dari satu takaran yang pernah mereka ambil. Dengan cara ini mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menindas orang-orang Muslim. Inilah beberapa masalah dan problem yang dihadapi Rasulullah tatkala tiba di Madinah, dengan kapasitas beliau sebagai rasul, pengajar, pembimbing dan komandan pasukan. Rasulullah telah melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di Madinah, berbuat lemah lembut dan penuh kasih sayang ataupun tegas dan keras terhadap masing-masing pihak yang memang harus mendapat perlakuan seperti ini. Namun tidak dapat diragukan, kelemah lembutan sikap beliau jauh lebih dominan daripada kekerasan, sehingga hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja, begitu banyak orang yang masuk Islam. Pembaca akan mendapatkan penjelasan mengenai masalah ini dalam uraian berikut. Sampai di sini pembacaan kali ini, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya.